Sistem Necromancer, Bab 806 sampai dengan 810. Bab 806 Perjanjian dibatalkan. Eksperimen normal. Kabin itu kembali sunyi. Nabi dapat menemukan lokasi pangeran kedua. Tetapi di mana kita dapat menemukan Nabi sekarang? Setelah beberapa saat, pemimpin berjubah itu berkata, "Hubungi informan kami di kota. Setelah kami menemukan target, kami akan merencanakan langkah selanjutnya." Sisanya tidak menanggapi. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang bersuara, "Jika intelijen masih keterlaluan seperti ini lain kali, saya akan segera pergi. Jangan khawatir. Masalah ini tidak akan terjadi lagi lain kali," jawab pria terkemuka itu. Semua orang mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Di sudut, Viola mengangkat matanya sedikit, melirik semua orang di ruangan itu, lalu membungkus tubuhnya dengan jubahnya dan menutup matanya untuk beristirahat. Ketika saya menyebut nama Nabi, Treasure Island muncul di pikiran saya. Profesi terkutuk ini lebih sulit dari yang saya bayangkan. Sejak rencana Treasure Island gagal, aku merasa seperti diawasi dari waktu ke waktu. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu bahwa pemilik Treasure Island lah yang sedang menatapnya. Mendengus, anak yang tidak pernah berakhir. Setelah ini selesai, aku akan kembali dan membunuhmu. Saya harap kamu bisa membuat beberapa kemajuan. Geng Angin Merah. Di halaman. Mendengar jawaban mayat itu, Wu Heng mengerutkan kening. Nama yang diberikan pencuri itu memang asli, tetapi identitasnya bukanlah seorang pengusaha. Namun dia adalah seorang profesional tingkat 18 di kota itu yang bertanggung jawab atas intelijen. Dengan kata lain, jika dia mengikuti informasi yang diberikan oleh pencuri itu dan pergi ke kota untuk mencoba mencari tahu nama pencurinya, dia akan langsung ketahuan. Dia juga melakukan hal ini pada dirinya sendiri. Dia memang tidak jujur. Wu Heng mengalihkan pandangannya kembali ke mayat itu dan bertanya, "Bagaimana kamu kenal orang ini?" Mayat itu menjawab, "Geng Angin Merah bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen di daerah ini, dan sebagian informasi itu akan dikirimkan kepadanya." Dengan kata lain, orang ini juga merupakan bos langsung geng Chifeng. Dia harus tahu lokasi pangeran kedua. Hanya ada satu pertanyaan terakhir yang tersisa. Jadi Wu Heng bertanya, "Bagaimana kamu bisa menemuinya dengan identitasmu?" "Saya belum bisa melihatnya. Saya hanya mendengar tentangnya." 5 pertanyaan telah terjawab, dan tubuh itu terjatuh ke belakang dengan bunyi gedebuk. Wu Heng membungkuk dan meraba-raba mayat itu sejenak. Selain dompet, ada pula kartu pas yang sudah diberi perangko. Dikatakan Anda dapat memasuki tim patroli. Tampaknya geng Chifeng memang memiliki status tertentu. Dia memasukkan barang jarahan ke dalam cincin luar angkasa, memasang topeng pada wajah mayat, dan mulai meniru penampilannya. Glenda melayang ke samping dan berkata, "Pencuri itu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun yang benar." "Benar sekali. Sekilas kau bisa tahu kalau dia bukan orang baik," kata Xiao Xiao dengan marah. "Pencuri itu hanya menyebut satu orang, dan ternyata itu adalah jebakan. Jika profesi lain memasuki kota ini, tanpa hantu dan mayat, kemungkinan besar mereka akan dibunuh di sini." Wu Heng berkata, "Ini bukan kegagalan total. Kita bisa memastikan bahwa Bryce ini juga seorang profesional di kota ini, dan dia memegang jabatan tinggi. Jika kita bisa menemukannya, kita pasti bisa menemukan lokasi pangeran kedua. Kota ini sedang waspada. Jika kita melawan para profesional tingkat tinggi, kita mungkin akan terkepung," kata Granda. "Jangan terburu-buru bertindak. Mari kita lihat situasinya dulu," kata Wu Heng sambil mengembalikan topeng itu ke ring luar angkasa. "Baiklah, selama kita bisa mengidentifikasi targetnya, membunuh pangeran kedua itu tidak akan sulit," kata Glenda. Wu Heng mengangguk dan hendak berbicara. Benny terbang dari luar dan berkata, "Wu Heng, beberapa anggota geng telah kembali. 3 dari mereka membawa karung. Mereka pasti telah menculik seseorang. Apakah para anggota geng sudah kembali?" Wu Heng melihat pemandangan itu, berpikir cepat dalam benaknya, dan berkata, "Glenda, kau memiliki mayat, dan aku akan berpura-pura menjadi pemimpin ini." Glenda mengangkat alisnya dan mengerti apa maksud pihak lain. Dia melirik mayat yang tergeletak di tanah dengan pandangan jijik di matanya.
Namun, benda itu tetap terbang dan menghantam mayat itu. Klik, klik gelombang. Leher yang patah itu berbalik dan tubuhnya berjalan seperti boneka. Setelah beberapa langkah, gerakannya mulai menjadi lebih halus. Wu Heng mengenakan topeng dan berubah menjadi sosok seorang pemimpin geng. Kedua mayat itu juga digulung dan dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa. Terdengar suara-suara di luar gerbang halaman. Wu Heng melirik target yang dimiliki Glenda dan berkata, "Aku akan masuk dulu." Mencicit gelombang. Gerbang halaman didorong terbuka, dan 3 sosok berwajah jorok bergegas masuk. 2 orang di belakang sedang bekerja sama mengangkat tas kain yang terus-menerus terpelintir. Suara dengungan itu jelas berasal dari seseorang yang sedang diikat. Di mana bosnya? Mereka sedang menghitung uang di dalam. Siapa di dalam? Tanya Glenda tanpa ekspresi. Ketika para anggota geng mendengar hal ini, mereka berteriak kegirangan di dalam. "Bos, kami berhasil menangkap orang itu kembali, hidup dan sehat." Wu Heng keluar dari ruangan dan melirik tas kain itu. "Buka, biar kulihat." "Oke." Sang pemimpin melangkah maju dengan penuh semangat, membuka tas kain itu, dan menampakkan seorang gadis yang tertutup debu. "Bos, kami sudah membawanya kembali kepadamu. Setelah selesai, bolehkah aku membiarkan saudara-saudaraku mencobanya juga?" Gadis ini sangat seksi. Seorang adik laki-laki tersenyum dan menggosok-gosok tangannya. Mata gadis itu penuh ketakutan. Mulutnya tersumbat, tetapi dia tampak mengumpat. Wu Heng meliriknya dan bertanya, "Apakah penangkapannya berjalan lancar?" "Jangan khawatir, bos. Kubur saja. Tidak akan ada yang menemukannya," kata adiknya sambil terkekeh. Wu Heng lalu bertanya, "Kenapa kalian hanya bertiga? Di mana yang lainnya?" Adiknya tampak sedikit bingung. "Yang lainnya masih di pasar. Ikut aku." "Kerja bagus. Ini hadiah untukmu." Wu Heng berjalan masuk ke ruangan. Ketika ketiganya mendengar ini, mata mereka berbinar. Dia mengikutinya ke ruang belajar dan memandangi kantong-kantong koin perak di atas meja dengan tatapan penuh harap. Wu Heng melambaikan tangannya, dan pintu langsung tertutup. "Bunuh mereka." Klik, klik gelombang. Leher mereka berdua langsung patah. Orang terakhir menatap temannya yang terjatuh dengan bingung. Dan detik berikutnya lehernya terpelintir dan dia terjatuh. "Benny, bantu aku jaga di luar halaman. Kalau ada anggota geng yang kembali, kabari aku." "Xiao Xiao, pergi dan gantikan bibi Glendamu dan suruh dia mengawasi gadis di dalam karung itu," kata Wu Heng. "Bagus, ya, Paman." Kedua hantu itu langsung terbang menjauh. Glenda, yang memiliki mayat itu, berjalan kembali. "Bunuh saja dia. Masih lebih mudah untuk bertanya langsung pada mayatnya," kata Wu Heng. Glenda mengangguk setuju dan duduk di sampingnya. Pada saat yang sama, beberapa mayat lainnya dikeluarkan. Total ada 6 mayat. Lepaskan bicara kepada orang mati pada mayat pertama, dan mayat tersebut akan duduk. Wu Heng bertanya, "Ada berapa orang di geng angin merah?" Mayat itu menjawab, 27 orang. Jumlah orangnya tidak banyak, lebih sedikit dari jumlah anggota geng yang biasanya dipahami. Wu Heng kemudian bertanya, "Apa tanggung jawab utama Anda di kota ini?" "Kelola area pasar ini dan kumpulkan informasi intelijen dari publik. Apa saja yang perlu dilakukan?" Kepala desa setiap harinya. Mayat itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Pemimpin akan memberikan tugas. Jika ada hal lain yang harus dilakukan malam ini, kita akan mengadakan pertemuan lagi. Kalau tidak, semua orang akan berpisah." "Untuk apa uang di kamar itu?" "Uang itu akan dikirimkan ke penjaga setiap 7 hari. Pertanyaan kelima, Wu Heng bertanya, "Bagaimana kita membaginya?" 40% untuk menteri pemerintah, 30% untuk presiden, 20% untuk pasukan keamanan, dan 10% untuk geng. Ya ampun, dia cuma ambil 10% dari seluruh pendapatan geng. Tidak heran masih ada geng angin merah yang tersisa di kota ini. Wu Heng terus melepaskan bicara dengan orang mati pada mayat kedua. Dia bertanya, "Berapa hari lagi sebelum kita menyerahkan uang itu kepada para penjaga?" "Kirim ke Garda besok." "Pernahkah kau mendengar tentang tempat istimewa lain di kota ini selain rumah pangeran?" Mayat itu merenung lagi. "Aku tidak tahu." Petik 2. Lain kali, Wu Heng menginterogasi semua mayat.
Saya juga memiliki pemahaman umum tentang Red Wind Gang dan kota ini. Bisnis utama Gang Chifeng adalah mengelola pasar terdekat, yang agak mirip pasar kontrak di dunia modern. Pada saat itu, Anda harus mengirimkan uang ke atas dan berbagi keuntungan dengan orang-orang di atas. Ia juga dapat dianggap memiliki pengaruh dalam situasi saat ini, di mana seluruh kota berada di bawah darurat militer. Geng Angin Merah akan mengirimkan uang kepada para penjaga di area ini, dan orang yang dapat menghubungi mereka adalah pemimpin para penjaga. Jika Anda naik lebih tinggi lagi, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk melanjutkan kontak. Geng Chifeng hanya bisa menghadapi para penjahat di bawah. Anda dapat membiarkan hantu mengikuti arah uang itu dan mengetahui lokasi Anda, para pejabat. Apakah kamu berencana melanjutkan penyelidikan sebagai bagian dari Geng Angin Merah? Tanya Granda. Yah, tempat-tempat seperti geng mengumpulkan informasi intelijen yang beragam. Dan itu juga aman bagi kami. Bahkan jika seseorang mengetahui sesuatu, itu tidak akan menjadi ancaman bagi kami, kata Wu Heng. Anggota geng tidak memiliki tingkatan yang tinggi. Anda bisa lebih berani di sini. Dan tidak ada beban psikologis dalam membunuh orang-orang ini. Coba saja, tidak ada cara yang lebih baik saat ini. Glenda hanya bisa berkata. Wu Heng mengangguk dan mengumpulkan semua mayat. Kemudian dia mulai mencari di ruang belajar dan kamar tidur. Di tempat-tempat seperti geng, beberapa rekening dan perjanjian digali. Dan ada berbagai obat-obatan di dalam laci. Tetapi tidak ada lagi informasi intelijen. Setelah melihatnya satu persatu, Wu Heng berkata bahwa gadis itu masuk. Glenda berdiri, keluar, dan membawa tas kain serta gadis itu masuk. Ruangan kosong itu membuat gadis kecil itu mengerutkan kening. Orang-orang yang menculikku sudah masuk semua. Kenapa mereka tidak ada di sini? Gadis kecil itu dilemparkan ke tengah, dan Glenda duduk di sampingnya. Wu Heng pun menatapnya dan berkata, aku memintamu untuk bicara, tapi kau harus berjanji untuk tidak berteriak atau bersuara, atau aku akan memotong lidahmu. Mata gadis itu terbelalak ngeri, tetapi dia mengangguk. Wu Heng melambaikan tangannya dengan santai, dan kain yang menutupi mulutnya terbang dan berkibar di kursi. Mata gadis itu penuh dengan keterkejutan. Wu Heng bertanya, bagaimana orang-orang ini menargetkanmu? Orang-orang ini, gadis itu tertegun sejenak. Suaranya bergetar. Kamu bukan Sid. Sid adalah nama pemimpin geng tersebut. Tidak, aku membunuhnya. Ini penyamaranku. Jawab Wu Heng tenang. Kamu bohong. Kamu pasti ingin menggodaku seperti ini. Wu Heng melambaikan tangannya dengan santai. Dan beberapa koin perak di atas meja beterbangan dan berputar di udara. Apakah Sid yang kau sebutkan punya kemampuan ini? Kau adalah penjahat yang membunuh Yang Mulia Pangeran dari Kota Rentam. Gadis kecil ini bereaksi cukup cepat. Kau salah menebak. Wu Heng mengangkat sihirnya. Dan koin-koin perak berjatuhan kembali ke meja. Ia berkata, siapa aku? Yang penting siapa dirimu? Dan kenapa kau jadi incaran mereka? Gadis itu berkata, aku datang ke kota untuk berjualan. Mereka ingin aku tidur dengan Sid. Jadi mereka mengikatku saja kali ini. Apakah kamu sendirian? Satu orang. Mereka menangkap orang tanpa pandang bulu. Apa petugas keamanan kota tidak akan melakukan apapun? Saya tidak tahu. Wu Heng mengobrol dengan pihak lain sebentar dan pada dasarnya memahami situasi gadis itu. Karena tidak banyak orang di rumah, ia datang ke kota untuk berjualan. Biasanya, orang-orang dari geng Angin Merah yang mengincarnya. Namun kali ini kotanya lebih kacau. Jadi mereka mengambil kesempatan untuk menculiknya. Tapi untuk Wu Heng, bagaimana menghadapi gadis ini telah menjadi masalah yang merepotkan. Gadis itu mundur. Maukah kau membiarkanku pergi? Wu Heng berkata langsung. Jika kamu pergi, itu akan menyebabkan masalah besar bagiku. Mata gadis itu membelalak ketakutan. Kau bilang kau tak akan membunuhku. Kau tak bisa menarik kembali kata-katamu. Glenda, yang berdiri di sampingnya, tersenyum. Wu Heng berkata, jika kamu berjanji untuk patuh, aku tidak akan membunuhmu. Kamu Sid. Gadis itu melipat tangannya. Aku akan mengirimmu ke suatu tempat di mana kau bisa tinggal selama beberapa hari. Kalau tidak ada masalah, aku tidak akan membunuhmu. Di mana?
Tanya gadis itu dengan ngeri. Kamu tidak perlu tahu. Katakan saja padaku. Apakah kamu ingin hidup atau tidak? Gadis itu ragu sejenak lalu berkata, ya. Wu Heng membuka teknik mansion, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Lalu berkata, bahwa dia masuk. Jangan dekat-dekat dengan meriam elektromagnetik dan jangan ganggu dia. Dengan wajah gadis itu pucat pasi, kerangka itu keluar dan menyeretnya ke dalam rumah besar. Keajaiban rumah besar. Saat ditutup, tatapan mata gadis itu seolah berkata, kamu memang dari kota Rentam. Seorang pengkhianat manusia yang dapat mengendalikan kerangka. Lain kali, Wu Heng terus mencari dan memeriksa barang-barang di ruangan itu. Menjelang senja, sekelompok anggota geng kembali. Wu Heng duduk di ruang tamu dan mendengarkan laporan mereka sebelum membiarkan mereka beristirahat. Kita akan bicarakan sisanya nanti. Saat hari mulai gelap, gedung tempat geng itu berada sudah benar-benar kosong. Wu Hengcai membiarkan hantu itu kembali, membuka gerbang, dan langsung masuk. Di sisi lain adalah ruang pemantauan penjara. Arahkan pengawasan ke kamar pencuri, kata Wu Heng kepada kerangka itu. Monitor menunjukkan kamar pencuri dan memperbesarnya. Pencuri itu berbaring di tempat tidur sambil beristirahat dan tampak menjalani kehidupan yang baik. Dia menjalani kehidupan yang cukup nyaman, kata Glenda sambil tersenyum. Benar sekali, kata Xiao Xiao setuju. Wu Heng tersenyum dan berkata, ayo pergi dan menemuinya. Setelah meninggalkan ruang pemantauan, Wu Heng membawa kerangka itu ke sel penjara. Pintu besi itu terbuka dan si pencuri tiba-tiba terduduk kaget. Dia menatap ke arah pintu dengan tatapan dingin. Dan saat dia melihat Wu Heng, tatapan matanya kembali kabur. Kamu punya kemampuan adaptasi yang kuat. Bisakah kamu tidur nyenyak di sini? Kata Wu Heng sambil tersenyum. Kau berjanji akan memberiku lingkungan yang nyaman. Jadi aku tentu akan beristirahat dengan baik, kata pencuri itu dengan tenang. Benar, kalau kamu tidak tidur nyenyak sekarang, mungkin kamu tidak akan punya kesempatan nanti. Wu Heng berdiri di pintu. Mata pencuri itu menyipit. Lalu ia melanjutkan. Tuan Wu Heng datang untuk mengobrol denganku lagi. Apa kau tidak takut pangeran kedua akan mengirim orang lain untuk membunuh wanita kecilmu? Menurut perhitungannya, penjara tempat dia dipenjara pasti dibangun di suatu tempat di sekitar kota Rentam. Lagi pula, wilayah utara kota Rentam adalah milik para orc. Wilayahnya luas dan jarang penduduknya. Jadi tidak mengherankan jika mereka menemukan tempat untuk membangun laboratorium. Kemunculan Wu Heng lagi di sini hari ini juga berarti dia belum meninggalkan kota Rentam. Dia pun tidak pergi mencari pangeran kedua. Wu Heng menatapnya sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu pernah belajar akting sebagai hobi? Apa artinya? Wu Heng menjelaskan. Ku dengar orang yang kau ceritakan itu bukan pengusaha, melainkan profesional level 18 yang bertanggung jawab atas intelijen. Jadi, kehidupan nyaman yang kujanjikan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Mata si pencuri menyipit tajam. Kamu mau curang? Aku tidak berbohong padamu. Wu Heng terlalu malas menjelaskan kepadanya dan langsung pergi sambil berkata, tidurlah satu malam lagi. Kamu tidak akan menjalani kehidupan seperti ini besok. Kenapa kamu bilang itu palsu? Kamu bahkan belum pernah ke sana. Kecerdasanmu salah. Sialan. Wu Heng, kembalilah dan jelaskan dirimu. Raungan cepat pencuri terdengar di belakangnya, dan pintu besi terbanting menutup dengan bunyi dentang. Teriakan pencuri masih terdengar dari dalam sel. Wu Heng keluar dari Jianshe dan menuju keluar. Sang alkemis kerangka berjalan dari samping dan membungkuk sedikit saat melihat Wu Heng. Wu Heng melirik sel itu dan berkata, tidak perlu menunggu. Besok, kita akan melakukan eksperimen normal pada pencuri itu dan memberinya lebih banyak kerangka. Dia orang yang berkelas tinggi. Bab 807 pemenang mengatakan kebenaran. Kembali ke ruang pemantauan. Biarkan kerangka itu memperbesar lagi rekaman pengawasan sel tempat pencuri berada. Pencuri itu saat ini tidak mengantuk seperti sebelumnya. Duduk di tempat tidur, merasa cemas. Sepertinya dia tidak bisa tidur di malam hari, kata Glenda. Dilihat dari kondisi pencuri dalam gambar, saya khawatir dia tidak akan bisa tidur malam ini. Apa kau takut? Biarkan saja dia menipu kita, kata Xiao Xiao dengan marah. Benny pun tersenyum dan berkata, dia kan umurnya tidak akan lama.
Jadi kenapa mesti repot-repot marah padanya? Benar sekali. Xiao Xiao mengangguk. Wu Heng berkata, bagus juga. Dia begitu kooperatif dengan kita sehingga aku merasa malu untuk membunuhnya. Glenda berkata dengan marah. Dia seorang pembunuh. Kenapa kamu malu? Lagi pula, ini pertama kalinya aku melakukan eksperimen pada orang hidup. Jadi aku masih merasa sedikit stres, kata Wu Heng tanpa daya. Xiao Xiao bersandar di bahunya dan berkata, Paman, mereka orang jahat, tidak apa-apa. Xiao Xiao mengerti segalanya, kata Glenda. Aku baru saja mengatakannya, tapi kau benar-benar bisa melepaskannya. Tanya Wu Heng sambil bersandar di kursinya dan meregangkan badan. Dia mengalihkan pandangan dari layar, bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang kota itu. Tidak harus selalu posisi pangeran kedua, profesional level 18 lainnya, atau apakah ada anggota perkumpulan rahasia di kota. Semuanya bisa menjadi target pengumpulan intelijen. Dia sekarang adalah pemimpin geng angin merah dan akan mengirimkan uang kepada komandan penjaga besok. Dapatkah Anda menggunakan ini untuk memperoleh beberapa informasi yang berguna? Ketiga hantu itu mulai membahas nama panggilan Wukin. Sementara Wu Heng melihat jam. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dia mengangkat telepon satelit dan menelepon Li Yahong. Telepon berdering 2 kali sebelum tersambung. Suara Li Yahong terdengar dari ujung sana. Halo. Ini aku, kata Wu Heng. Apakah kamu merindukanku? Kata Li Yahong sambil tersenyum. Hai gelombang. Ketiga hantu yang berdiri di samping mengecilkan bahu mereka. Wu Heng melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti membuat masalah. Lalu berkata, izinkan saya menanyakan sesuatu. Berbicara, apakah ada pelacak yang bisa melacak lokasimu seperti di film? Tanya Wu Heng. Pihak lain terdiam selama 2 detik. Lalu berkata, ya, beberapa mobil dengan hipotek yang kurang formal memiliki pelacak jenis ini. Apakah ada persyaratan penggunaan? Li Yahong berkata, tidak ada persyaratan khusus. Sekarang kita punya satelit, jadi kita bisa langsung menemukannya. Diperlukan penentuan posisi satelit. Dunia lain itu tidak ada gunanya. Apakah perlu satelit? Yang saya tahu hanyalah posisi GPS. Kalau kita tidak butuh satelit, bagaimana kita bisa menentukan lokasinya? Lanjut Li Yahong. Tampaknya pencari lokasi tidak berguna saat ini. Wu Heng berkata, baiklah, aku mengerti. Apakah kamu membutuhkannya? Kalau begitu, aku akan mencarinya besok. Kebanyakan dealer mobil menyediakannya. Tanya Li Yahong. Tidak perlu untuk saat ini. Aku akan menghubungimu jika aku membutuhkanmu. Bagus, kamu istirahat saja. Aku baik-baik saja. Setelah menutup telepon, Wu Heng meletakkan telepon satelitnya. Tampaknya metode penentu lokasi tidak dapat dilaksanakan. Satelit juga dibutuhkan. Itu tidak akan berguna di dunia lain. Sepertinya aku masih harus bergantung pada hantu untuk membantuku menemukan targetku. Saat langit bertambah gelap, Wu Heng berdiri dan membawa ketiga hantu itu kembali ke dunia lain. Kembali ke geng angin merah. Pintu dan jendela masih tertutup. Tidak ada masalah. Wu Heng melepaskan hantu itu, membuka teknik rumah besar dan melihat ke dalamnya. Kecuali sisi lain dari senjata elektromagnetik, gadis kecil yang kotor itu meringkuk di sudut, berusaha sekuat tenaga menjaga jarak dari kerangka di dalamnya. Pintu batu terbuka dan dia melihat ke sini dengan air mata di matanya. Ada kecurigaan dan ketakutan di matanya. Wu Heng mengeluarkan sekantong roti dan makanan ringan, masuk dan meletakkannya di meja di depannya. Lalu berkata, kamu bisa makan sendiri, kan? Gadis itu menghindari tatapannya dan berkata dengan gemetar, apakah kau akan mengubahku menjadi tengkorak? Wu Heng mengerutkan kening. Levelmu terlalu rendah. Tunggu sampai kamu naik level di masa depan. Gadis itu mengerutkan kening dan memikirkannya. Aku tidak akan naik pangkat. Aku tidak punya karir. Mengapa kamu berpikir kota Rentam adalah orang jahat? Wu Heng duduk di seberangnya. Benar sekali. Mereka jelas-jelas orang jahat. Tiba-tiba, terdengar seperti seorang anak kecil yang berbicara lagi. Gadis itu bergidik. Lalu berkata, aku tidak bilang kalian orang jahat. Jangan bunuh aku. Katakan padaku, bagaimana pangeran kedua mempublikasikannya ke dunia luar? Tanya Wu Heng.
Gadis itu menundukkan kepalanya dan berbisik. Konon, kota Rentam memimpin pasukan kerangka untuk menyerang perbatasan dan membunuh semua orang yang masih hidup. Kota yang diduduki itu dipenuhi mayat hidup. Tampaknya pangeran kedua telah berupaya keras dalam publisitas. Kau sungguh tidak akan membunuhku? Tanya gadis itu lagi. Untuk apa aku membunuhmu? Kita tidak punya dendam. Wu Heng berdiri dan berjalan keluar. Berkata, tinggallah di sini selama beberapa hari, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jangan berbohong padaku. Wu Heng tidak banyak bicara dan langsung berjalan keluar dari rumah besar itu, dan retakan itu pun menghilang. Kebohongan itu tidak banyak berubah, kata Bernie. Saat berada di benteng Setet, inilah propaganda resminya. Kota Lentam memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerang kerajaan Yeko. Dan semua orang yang menghalangi jalan mereka berubah menjadi mayat hidup. Tentu saja, tidak perlu membuat perubahan apapun. Rangkaian kata ini sudah cukup. Wu Heng berkata sambil merapikan tempat tidur. Kami juga membicarakannya di belakangnya. Itu normal. Kami mengatakan yang sebenarnya. Dia berbohong, kata Xiao Xiao. Hanya kata-kata pemenang yang benar. Wu Heng berbaring di tempat tidur dan melanjutkan. Aku akan istirahat dulu. Tolong awasi keadaan di luar untukku. Ketiga hantu itu mengangguk. Wu Heng menatap langit-langit, memikirkan sesuatu, lalu tertidur lelap. Keesokan harinya, pagi, Glenda mengendalikan mayat itu, duduk di depan cermin, melihat sekeliling, dan berkata, tubuh ini terlalu rendah. Titik-titik libido telah muncul. Cobalah untuk menutupinya. Kecuali jika kamu bertemu dengan profesional tingkat tinggi, kemungkinan ketahuan sangat kecil. Wu Heng melanjutkan. Juga, ubah gerakanmu. Jangan bertingkah seperti perempuan. Saya seorang wanita. Kamu sekarang berperan sebagai gangster. Tegas Wu Heng. Aku tahu. Glenda mengangguk. Ding-dang-dang gelombang. Terdengar ketukan di gerbang. Lalu, 6 atau 7 anggota geng masuk. Bos, kereta sudah siap. Wu Heng mengangguk dan berkata, pindahkan barang-barangnya. Ayo berangkat sekarang. Beberapa anggota memasuki rumah, mengambil 3 tas kulit berisi koin perak, dan langsung meletakkannya di kereta. Kemudian, bak pengawalan pengawal. Gerombolan itu mengawal kereta kuda itu hingga ke jalan utama dan melaju menuju sasaran. Butuh waktu sekitar 10 menit untuk berjalan kaki. Benny terbang kembali dari luar. Aku melihat gedung penjaga. Lantai tertinggi adalah lantai 14, dan sisanya adalah lantai 9 dan 10. Wu Heng mengangguk dan berkata, tunggu, kamu dan Xiao Xiao awasi kemana koin-koin perak ini dikirim dan catat lokasinya. Baiklah, Benny setuju dan terbang keluar untuk mencari Xiao Xiao. Wu Heng membuka sedikit jendela dan memperhatikan kereta meninggalkan jalan utama dan memasuki gedung penjaga melalui pintu belakang. Bos, kami sudah sampai. Sebuah suara terdengar dari luar. Tahu, ketika saya turun dari kereta, saya melihat sekelompok kecil tentara bersenjata lengkap berdiri di depan. Pemimpinnya mengenakan baju zirah standar seorang komandan, dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Matanya tertuju pada kereta. Wu Heng tersenyum dan berkata, maaf telah membuat Anda menunggu lama, Tuan. Sang komandan menyipitkan matanya dan menatapnya dari atas ke bawah. Alisnya sedikit berkerut. Bab 808 Menteri Negara. Ide Wu Heng bergerak, dan tanpa menunggu pihak lain berbicara, dia melambaikan tangannya di belakangnya, dan tirai mobil terbuka, memperlihatkan beberapa kantong koin di dalamnya. Ketika sang komandan melihat uang itu, raut wajahnya melembut. Ia melambaikan tangan ke belakang, dan para prajurit di belakangnya segera menghampiri dan mengambil uang itu. Setelah memastikan semuanya benar, komandan berhenti menatapnya. Dia berkata dengan tenang, kalian hebat. Teruskan. Presiden bilang kalau kalian hebat nanti, wilayah South City akan diserahkan juga kepadamu. Wu Heng mengangguk. Terima kasih atas pengakuan dari Presiden, dan terima kasih atas promosi dari Panglima tertinggi. Sang komandan mengerutkan kening dan berkata, dari mana kamu belajar kata ini? Kata itu tidak cocok untukmu. Dengarkan sang penyair. Kembalilah dan lakukan urusanmu sendiri. Oke, Wu Heng melambaikan tangannya, dan para anggota geng mengatur ulang dan mulai bubar. Kembalilah ke gedung geng.
Wu Heng berkata kepada para anggota geng. Kalian sudah dengar apa yang dikatakan Panglima tertinggi. Selama kita berhasil, Kota Selatan akan menjadi wilayah kita di masa depan. Ketika kita punya lebih banyak pasukan, kalian semua akan menjadi tulang punggung. Dan kalian akan mendapatkan lebih banyak uang dan bekerja lebih sedikit. Mata semua orang dipenuhi dengan antusiasme. Jangan khawatir, bos, kami akan melakukannya dengan baik. Silakan, urus urusanmu sendiri. Jaga perilaku baikmu akhir-akhir ini. Jangan membuat masalah. Dan kurangi kebiasaan burukmu. Siap, bos. Semua orang menjawab dan bubar. Wu Heng juga kembali ke kamar dan melepas topengnya. Menunggu dalam diam. Setelah tengah hari, Benny terbang kembali terlebih dahulu. Wu Heng, aku menemukan Menteri Negara. Seorang profesional level 13 dan anggota Ordo Rahasia. Profesional level 13. Dari keuntungan geng tersebut, 40% diberikan kepada Perdana Menteri dan 30% kepada Presiden. Hanya level 13. Coba aku lihat, kata Wu Heng. Benny mengangguk dan langsung masuk ke dalam mayat, menceritakan kejadian tadi. Setelah anggota geng pergi, siang harinya ada seseorang yang datang mengambil uang, dan Benny mengikutinya masuk ke sebuah rumah besar. Di dalam rumah besar itu, aku melihat seorang wanita berambut abu-abu panjang, mengenakan kalung mutiara dan pakaian indah sekali. Dompet itu diserahkan kepada wanita itu, yang menyimpannya. Masih duduk di meja, dia memutar cincin emas yang melambangkan perintah rahasia di tangannya. Benny pun sedikit terkejut saat melihat cincin itu dan langsung terbang kembali. Layar bersama berakhir. Wu Heng membebaskan Benny. Glinda bertanya, apakah itu dari Ordo Rahasia? Dia mengenakan cincin Ordo Rahasia. Dan dilihat dari pakaiannya, dia pasti anggota Ordo Rahasia, kata Wu Heng. Benny juga berkata, dia selalu memakai cincin itu, dan orang-orang di rumah itu pasti tahu identitasnya. Sepertinya Ordo Rahasia sudah tidak puas lagi dengan peran para pedagang dan mulai menduduki beberapa posisi penting, kata Granda setelah berpikir sejenak. Tidak mengherankan, menghabiskan begitu banyak energi dan sumber daya keuangan untuk mendukung pangeran kedua pasti berarti dia menduduki posisi penting, kata Wu Heng. Apapun kesepakatan yang dicapai Ordo Rahasia dan pangeran kedua, itu tidak penting bagi kami. Glenda menatapnya dengan sikap feminin. Wu Heng, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apalagi yang bisa kita lakukan? Tangkap saja dia dan interogasi mayatnya, kata Wu Heng. Glenda setuju dan berkata, aku juga berpikir begitu. Kalau kita berlarut-larut, itu tidak akan baik untuk kita maupun Wen Manxia. Kita akan melakukannya malam ini. Glenda dan Bernie juga mengangguk. Saat senja, Xiao Xiao terbang kembali dari luar. Ada yang kaget dan berkata, Kak Benny sudah balik lagi. Saya kira saya bisa lebih cepat. Saya akan segera kembali jika saya menemukan sesuatu, kata Benny. Wu Heng menatap Xiao Xiao. Apakah kamu menemukan sesuatu di sana? Tidak. Uang lainnya diambil oleh komandan level 14. Dia sedang berkencan dengan seorang wanita sekarang. Jadi aku kembali dulu. Xiao Xiao sedikit malu. Paman, apakah itu akan menunda rencanamu? Melihat ekspresinya, Wu Heng tersenyum dan berkata, tidak, adikmu Benny membawa kembali informasi. Kami akan bertindak malam ini. Oh, syukurlah Suster Benny ada di sini. Xiao Xiao tersenyum lagi. Kalau begitu, mari bersiap dan bertindak di malam hari. Bagus. Malam tiba. Menyelimuti seluruh kota. Tim patroli yang memegang obor lewat. Dan keadaan di sekitarnya kembali gelap. Wu Heng berdiri di gang gelap. Dengan puing-puing berlumpur dan bau di bawah kakinya. Dan matanya terus melihat ke arah rumah besar di kejauhan dan para penjaga yang menjaga tembok. Tidak lama kemudian hantu itu terbang kembali. Dia sudah meninggal, kata Bernie. Wu Heng mengangguk. Biarkan aku memeriksa lokasi dan teleportasi. Benny masuk ke dalam tubuh dan berbagi adegan di rumah besar itu. Setelah memastikan lokasinya, teleportasi dilepaskan, dan lingkaran sihir perlahan terbentuk. Detik berikutnya, ia muncul tepat di kamar tidur yang remang-remang. Saya membuka tirai dan melihat keluar. Para penjaga masih menjaga tempat itu seperti biasa dan sepertinya tidak ada yang menyadari sesuatu yang aneh.
Benny juga terbang kembali dari luar, sambil menunjuk ke tempat tidur. Orangnya ada di sana. Aku sudah meminta Xiao Xiao untuk tetap di luar. Wu Heng menatap ke arah tempat tidur dan melihat dua tubuh telanjang tergeletak di atasnya. Leher mereka terpelintir menjadi simpul. Seorang wanita tua dan seorang pria muda yang kuat. Siapa yang satunya? Mana mungkin aku tahu. Mereka sedang bersama waktu aku datang ke sini, kata Benny. Wu Heng mengangguk, melemparkan pakaian ke sekujur tubuhnya di tempat tidur, lalu membungkus mayat itu dengan selimut dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Dia menjentikkan jarinya lagi dan menggunakan teleport untuk pergi. Sebuah lingkaran sihir muncul, dan Wu Heng kembali ke ruangan markas geng. Glenda, yang masih duduk di ruangan itu, bertanya, apakah sudah terpecahkan? Untuk seorang profesional level 13, itu tidak sulit, kata Wu Heng sambil mengeluarkan kedua mayat itu. Glenda mengerutkan kening saat melihat tubuh telanjang itu. Kau membunuhnya di tengah jalan. Haruskah aku menunggunya selesai? Wu Heng melanjutkan, membungkusnya dengan kain dan menunggu Xiao Xiao kembali. Dia hantu, dan cepat atau lambat dia akan bersentuhan dengan ini. Glenda hanya menutupi mayat itu dengan 2 lembar kain. Tunggu beberapa tahun lagi. Dia masih muda. Kau berharap hantu itu tumbuh dewasa. Wu Heng tidak berkata apa-apa. Mengeluarkan cincin luar angkasa Menteri Negara Wanita. Meletakkannya di tangannya. Dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya satu persatu. Perhiasan, gulungan ramuan, dan sejumlah besar koin emas dan perak. Kemudian datanglah cincin perintah rahasia, beberapa surat dan surat pengangkatan. Surat-surat itu dibuka satu demi satu. Apa yang ditulis adalah beberapa tindakan yang direncanakan, termasuk tindakan terhadap Kota Rentam dan Pangeran Agung. Korespondensi dengan orang luar. Apakah aku salah? Apakah pangeran kedua benar-benar tidak ada di kota? Dia terus mengacak-acak pakaian yang berserakan di lantai. Ada beberapa alat peraga pertahanan pada pakaian pendeta wanita itu. Tetapi mengingat situasi saat itu, semuanya dibuang. Pada saat ini, Benny dan Xiao Xiao juga terbang kembali dari luar. Mayatnya hanya ditutupi selembar kain longgar. Wu Heng langsung melepaskan bicara dengan orang mati. Dan mayat itu tiba-tiba duduk. Wu Heng bertanya langsung, di mana pangeran kedua? Mayat itu menjawab, Yang Mulia pangeran kedua telah ditempatkan di tempat terpencil oleh orang dewasa. Saya tidak tahu di mana tempatnya. Menteri negara tidak tahu. Wu Heng berpikir sejenak, lalu bertanya, di kota ini. Di kota, bab 809 mengonfirmasi profesional level 18. Pangeran kedua masih berada di kota. Wu Heng ingin bertanya, karena dia dengan jelas mengatakan dia tidak tahu di mana pangeran kedua berada. Mengapa dia bisa yakin bahwa dia ada di kota? Namun saat kata-kata itu sampai ke bibirnya, dia menelannya kembali. Tidak masalah kenapa. Yang penting Anda mendapat beritanya. Wu Heng berpikir sejenak dan kemudian menanyakan pertanyaan ketiga. Siapakah orang dewasa yang sedang kamu bicarakan? Mayat itu terdiam. Lalu berkata, termasuk ordo rahasia. Dan beberapa profesional tingkat tinggi yang berkumpul di sini melalui berbagai saluran. Wu Heng mengerutkan kening dan menatap mayat itu lagi. Anggota perkumpulan rahasia memiliki mekanisme kerahasiaan mereka sendiri. Selama mereka meminta informasi yang relevan, mayat akan roboh dan status interogasi akan langsung dicabut. Hal ini telah diverifikasi dalam beberapa kontak sebelumnya. Sekarang tampaknya sekadar menyebut 3 kata, ordo rahasia, tidak akan menyentuh rahasia dan menyebabkan keruntuhan. Pastikan tidak ada masalah pada badan. Wu Heng mengubah arah dan terus bertanya, berapa banyak profesional di atas level 18 yang ada di kota ini? Mayat itu menjawab, ada 6 yang saya tahu. Sial, kota ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Ada 6 profesional level 18. Pantas saja pangeran tertua terpaksa berkolusi dengan sekte itu. Jika semuanya berjalan salah, mereka mungkin benar-benar dapat kembali ke kota kerajaan dan menggantikan pangeran tertua. Hanya ada satu pertanyaan terakhir yang tersisa. Jadi dia bertanya, beritahu saya lokasi para profesional level 18 ini. Mayat itu terdiam lagi, lalu menjawab, Presiden ditempatkan di rumah Panglima.
Menteri Intelijen berada di gedung di belakang balai kota. 3 profesional ditempatkan di rumah pangeran, dan 1 bersama Clifford. Nama Clifford berarti pangeran kedua. Kedengarannya mayat itu tidak menghormati pangeran kedua sebanyak yang dibayangkan. Setelah 5 pertanyaan, tubuhnya berbaring kembali. Setelah menginterogasi mayat itu, Glenda berkata, sepertinya pangeran kedua ini tidak sesederhana yang kita duga. Saat kota Lentam ditaklukkan, Wu Heng dan rekan-rekannya mengira pangeran kedua tidak memiliki kemampuan. Jika begitu banyak level 18 yang dikerahkan ke medan perang, situasi di medan perang kemungkinan akan berbalik. Namun, terlihat juga bahwa pangeran tertua memberinya tekanan besar. Dengan begitu banyak pemain level 18 di kota, ia bahkan harus membangun rumah pangeran palsu. Ya, siapapun yang bisa bersaing memperebutkan tahta bukanlah orang biasa, kata Wu Heng. Lalu Glenda menatap mayat laki-laki lainnya dan bertanya, apakah kamu masih menanyakan hal ini? Tanyakan saja, orang itu sudah mati. Wu Heng melepaskan bicara dengan orang mati lagi, dan mayat itu pun duduk. Total ada 5 pertanyaan, dan Wu Heng menanyakannya dengan cepat. Identitas jenazah tersebut adalah seorang pejabat di bawah menteri negara. Setelah dipromosikan, ia akan meluangkan waktu di malam hari untuk menemani rombongan lainnya. Kedengarannya seperti versi kuno dari aturan tak tertulis di tempat kerja, mengenai beberapa rahasia di kota, atau beberapa informasi tentang lokasi pangeran kedua dan profesional tingkat tinggi. Tidak banyak informasi. Dia dianggap sebagai orang yang tidak bersalah yang terlibat kali ini. Semua pertanyaan tentang kedua jenazah itu terjawab. Wu Heng membungkus kembali jasad itu dan menyimpannya, lalu duduk di kursi lagi. Glenda bertanya, apa rencana selanjutnya? Benny dan Xiao Xiao juga melihat. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, bukannya aku tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya aku tahu identitas dan posisi para profesional level 18 ini. Glenda menatapnya. Kau ingin menyerang orang-orang level 18 ini terlebih dahulu. Kamu bisa mencobanya jika kamu punya kesempatan, kata Wu Heng. Apakah akan mengambil tindakan dan menghilangkan beberapa profesional tingkat tinggi terlebih dahulu tergantung pada waktunya. Faktanya, seseorang yang menyerang kediaman pangeran akan menjadi penyamaran yang bagus. Jika saya melakukannya sendiri, kemungkinan besar orang-orang tersebut yang akan disalahkan, dan bukan kota Rentam atau diri saya sendiri. Dengan identitas yang kamu mainkan sekarang, sulit untuk memiliki kesempatan menghubungi orang-orang itu, lanjut Granda. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Tabrak, tabrak, saat mereka tengah berbincang, terdengar suara langkah kaki yang rapat dan benturan senjata di luar pintu. Suara itu tiba-tiba berhenti. Xiao Xiao terbang menembus tembok, melihatnya sekilas, lalu bergegas kembali. Paman, penjaga kota sudah datang. Banyak orang. Pada saat ini, para penjaga datang ke sini. Terpapar. Seharusnya tidak begitu. Itu dilakukan secara rahasia tanpa memberitahu siapapun. Bahkan jika mereka menyelidikinya, mustahil bagi mereka untuk mengetahui tentangku secepat itu. Ia mengumpulkan barang-barang menteri di ruangan itu dan berbisik, bersiaplah. Kalau ada masalah, berjuanglah untuk keluar. Baiklah, Paman, kata Xiao Xiao. Bernie dan Glenda juga mengangguk. Bang 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 gelombang. Terdengar suara ketukan keras di pintu gerbang. Glenda mengendalikan mayat yang dirasuki itu, berjalan mendekat dan membuka pintu sedikit, lalu melihat sejumlah besar penjaga bersenjata lengkap di luar pintu. Tanpa menunggu untuk bertanya, Kapten penjaga berkata, Komandan telah memerintahkan seluruh anggota geng Angin Merah untuk berkumpul dan bekerja sama dalam pencarian buronan. Segera berkumpul di pintu masuk gang. Jangan ditunda. Glenda segera berkata, kami akan segera mengumpulkan orang-orangnya. Para penjaga segera pergi dan gerbang ditutup kembali. Di halaman, Wu Heng juga menghela napas lega. Bukan karena ia ketahuan, melainkan karena geng Cifeng mau bekerja sama dalam pencarian. Benny, ikut aku keluar dan lihat apakah ada berita. Glenda akan pergi menjemput anggota geng, dan Xiao Xiao akan mengikutiku, kata Wu Heng cepat. Benny mengangguk dan langsung terbang keluar. Glenda berkata, aku tahu di mana kedua orang itu tinggal. Kalau begitu,
Biarkan mereka berdua pergi mencari seseorang. Baiklah, Glenda juga membuka pintu dan keluar. Wu Heng berdiri di gerbang halaman, memandang jalanan yang bising di luar gang. Paman, apakah menteri yang hilang sudah ditemukan? Xiao Xiao berbaring di bahunya. Mungkin saja, tapi agak terlalu cepat, kata Wu Heng. Mereka jelas tidak punya detektif hebat, jadi mereka tidak bisa menemukan kita di sini. Wu Heng berkata lembut, detektif hebat adalah cerita yang kami tiru. Oh, ya, aku pasti lupa kalau kamu tidak memberitahuku. Pada saat ini, anggota geng datang satu demi satu. Xiao Xiao berhenti berbicara dan melayang di udara untuk memeriksa situasi. Semakin banyak anggota geng yang datang, memenuhi seluruh gang. Wu Heng mengucapkan beberapa patah kata sederhana, lalu memimpin semua anggota keluar gang dan bergabung dengan penjaga. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, memegang obor, dan mengikuti penjaga untuk menggeledah rumah demi rumah di wilayah yurisdiksinya. Obor-obor itu membentuk barisan panjang. Daerah pemukiman menjadi kacau dan bising. Wu Heng berdiri di belakang tim, sesekali meneriakkan beberapa patah kata untuk meningkatkan rasa partisipasi mereka. Pada saat itu, Benny terbang kembali dari belakang dan berbisik di telinganya. Itu karena menteri negara telah menghilang. Wu Heng mundur 2 langkah dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana kamu mengetahuinya? Kudengar pengurus rumah tangga pergi untuk meminta pria itu pergi. Tetapi ketika dia masuk ke kamar tidur, dia mendapati keduanya hilang. Dia tidak dapat menemukan mereka. Jadi dia memberi tahu penjaga untuk mencari di seluruh kota. Jawab Benny. Apakah kepala pelayan mengatakan itu? Benny berkata, semua orang hilang. Jadi kurasa mereka akan mengatakan apapun yang mereka mau. Itu benar, semua orang hilang. Dan pengurus rumah tangganya mungkin sedang diinterogasi. Jika Anda tidak mengatakan apapun, Anda mungkin dianggap tersangka. Masih ada waktu untuk ini terjadi. Kupikir ini akan ketahuan setidaknya besok pagi. Apakah kamu mengatakan sesuatu lagi? Wu Heng terus bertanya. Benny berkata, mereka semua menduga itu orang yang sama yang menyerang rumah pangeran terakhir kali. Mereka hanya mencari-cari dan tidak menyangka akan menemukan petunjuk apapun. Pencarian di seluruh kota. Mereka semua sedang mencari. Obor juga dinyalakan di bagian lain kota. Wu Heng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dengan kata lain, para penjaga percaya bahwa itu dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya telah menyerang istana pangeran. Lagi pula, menyelinap ke istana menteri dan membawa orang pergi secara diam-diam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Sekarang, pencarian berskala besar hanya sekadar pencarian kasar. Jika kita benar-benar menemukan kelompok orang itu, bahkan para penjaga pun tidak akan bisa menghentikan mereka. Cari sampai ke bawah. Saat langit berangsur-angsur cerah, para penjaga mulai memerintahkan pasukan mereka untuk mundur. Sekelompok anggota geng, semuanya berpakaian jorok, berkumpul bersama dan mendengarkan instruksi para penjaga. Tunggu sampai penjaga selesai. Kapten yang memberi tahu saya sebelumnya datang dan berkata, kalian boleh bubar sekarang. Ketertiban di pasar harus dijaga. Kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Aku tahu, kata Wu Heng. Sang kapten melirik ke sini lalu berbalik. Baru setelah aku berjalan pergi, aku mendengar anggota geng itu mengumpat di belakangku. Sial, mereka bisa kembali dan beristirahat. Kita masih harus bekerja. Bajingan-bajingan ini benar-benar berpikir mereka bukan apa-apa. Lupakan saja. Geng-geng lain sudah dikirim ke garis depan. Kita bisa bekerja di kota saja. Kita beli itu pakai duit kita sendiri. Kira-kira kita mau ngapain ya dengan uang kiriman itu? Wu Heng mendengarkan diskusi di belakangnya. Dia bertepuk tangan dan berkata, jangan cari masalah. Setelah semua keributan tadi malam, hari ini tidak akan banyak orang di sini. Lihat-lihat sebentar saja, lalu tidur lagi. Semua orang gembira. Oke. Bos, baiklah. Ayo berangkat. Para anggota bubar sambil mengobrol dan bersiap untuk pasar nanti. Setelah menjelaskan situasinya, Wu Heng juga berjalan menuju markas geng tersebut. Setelah berjalan beberapa langkah, dia melihat sebuah kereta kuda terparkir di luar gang stasiun, dengan 2 orang penjaga yang menjaga kereta kuda itu. Wu Heng berhenti sejenak dan mengerutkan kening.
Dia memiringkan kepalanya sedikit untuk memberi isyarat, dan hantu di sampingnya segera terbang keluar untuk menyelidiki situasi. Kau pemimpin geng angin merah, kan? Presiden sudah menunggumu di dalam. Masuklah, kata seorang penjaga dengan dingin. Wu Heng mengangguk dan langsung masuk. Dalam perjalanan, Benny kembali dan menceritakan adegan saat dia memasuki rumah jenazah. Di dalam aula duduk 6 pengawal pribadi komandan. Semuanya berada di sekitar level 12. Tingkat konfigurasi ini juga merupakan tingkat diaken di wilayah setempat. Di dalam kamar tidur, seorang pria kekar level 18 berbaju besi tengah dengan santai memeriksa barang-barang di dalam kamar. Pemimpin presiden level 18. Bab 810. Bukankah tebakanmu benar? Bukan aku yang mencarinya. Dia yang mencariku terlebih dahulu. Biarkan Benny keluar dan langsung masuk. Di dalam aula, ada 6 penjaga berseragam dan pedang tergantung di pinggang mereka. Ketika mereka melihat Wu Heng masuk, mereka semua menatapnya, memenuhi ruangan dengan suasana hikmat dan mematikan. Yang mulia, apa ini? Tanya Wu Heng hati-hati. Pada saat itu, terdengar suara pelan dari ruangan. Sid, masuklah. Sid adalah nama pemimpin geng tersebut. Wu Heng memberi isyarat kepada Glenda untuk tetap di luar. Lalu dia membuka pintu dan masuk. Cahaya matahari yang redup menyinari ruangan melalui jendela yang setengah terbuka. Sosok kekar mengenakan baju zirah komandan sedang duduk di meja, menatapnya dengan dingin. Sid, Menteri Negara menghilang tadi malam. Dan kebetulan saat itu kau sedang mengantar uang. Ada yang mencurigakan tentang geng angin merahmu. Suara pihak lain terdengar nyaring seperti bel, bergema di ruangan itu. Wu Heng mengerutkan kening dan menatap pihak lain dengan curiga. Tanpa menunggunya bicara, Presiden melanjutkan. Menteri Negara mengambil 40% keuntungan setiap kali. Apakah ini karena Anda tidak puas dan telah berkolusi dengan para pembunuh di kota Rentam? Jadi itulah artinya, dia tidak meragukan dirinya sendiri sama sekali, tetapi menginginkan lebih banyak keuntungan dari jalan ini. Jika Anda menyalahkan diri sendiri atas hal ini, Anda mengancam diri sendiri. Menteri Negara berada di level 13, jadi dia mengambil 40%. Dan dia berada di level 18, jadi dia mengambil 30%. Sekarang Menteri Negara tidak ada. Dia pasti ingin menyesuaikan angka-angkanya. Tuan Presiden, tebakan Anda cukup akurat. Begitu selesai berbicara, Wu Heng langsung menyerang. Sinar petir berubah menjadi ular piton listrik berwarna putih keperakan dan meledak di dada lawan dengan suara keras. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba. Tubuh Presiden langsung terbentur, terpental ke belakang, dan jatuh terlentang. Wu Heng meraih lengannya, mengenakan cincin antariksa, dan mengeluarkan senapan. Presiden berdiri dari tanah dan berteriak dengan marah, lalu melihat pipa besi aneh menunjuk ke arahnya. Bang gelombang. Peluru yang terkena suman arrow rain ditembakkan seperti senapan. Presiden terlempar mundur lagi. Baju zirahnya penuh lubang peluru. Dan darah berceceran di bagian yang tidak tertutup baju zirahnya. Wu Heng terus menembak. Peluru berdenting lewat. Mengaktifkan teknik Mansion pada saat yang sama. Kak Xiu dan Sanshan bergegas keluar dan menerkam sosok yang jatuh. Lokasi lobi. Saat suara perkelahian terdengar, para penjaga di luar pintu segera bergerak. Dengan sekejap sosoknya muncul di hadapan anggota geng yang dirasuki Glenda bagaikan hantu, lalu menghunus pedangnya dan menusuk tubuhnya. Dan di hadapan penjaga lainnya, para anggota geng yang ditusuk tidak menunjukkan rasa sakit atau perlawanan. Dia masih menatap mereka dengan ekspresi tenang, dan hanya darah lengket yang mengalir dari lukanya. Pengawal pribadi itu tidak terlalu memikirkannya. Ia menghunus pedangnya dan hendak berjalan menuju ruang dalam ketika tiba-tiba ia berhenti. Klik gelombang, klik, klik gelombang. Suara tulang bergesekan satu sama lain dapat terdengar ketika leher satu demi satu patah dan orang-orang jatuh ke tanah dengan wajah ngeri. Ada dua lagi di luar, kata Benny. Glenda menggelengkan kepalanya. Xiao, tetaplah di sini. Penny dan aku akan pergi membantu pamanmu. Bagus. Di kamar tidur, kedua hantu itu terbang masuk dan melihat Wu Heng yang sudah mulai mengenakan pakaian orang lain. Sudah berakhir, tanya Glenda. Wu Heng mengangguk. Sudah berakhir. Apakah ada yang lolos dari luar? Semua orang di aula sudah mati.
tapi suara tembakannya cukup keras. Kurasa penjaga di luar juga mendengarnya, kata Granda. Wu Heng melepas topeng dari mayat itu dan memasangnya di wajahnya sendiri. Seret semua mayat di pintu ke ruang dalam. Kak Xiu dan Sanshan mulai menyeret mayat-mayat itu ke dalam ruangan. Paman, kedua penjaga itu datang. Gerbangnya diketuk hingga terbuka dan dua orang penjaga, bersenjata-senjata, melihat ke arah pintu. Dia berhenti sejenak saat memasuki ruangan. Kapten Presiden, apakah Anda baik-baik saja? Wu Heng berdiri di aula, melirik mereka berdua, dan berkata, tetap di luar, tidak ada yang diizinkan masuk. Ya, keduanya melirik ke halaman dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Maka dia menutup gerbang dan berjaga di luar. Mereka tidak menemukan apapun dan masih berjaga di luar, kata Xiao Xiao. Wu Heng mengangguk, kembali ke kamar, mengaktifkan teknik mansion dan menyeret semua mayat masuk. Gadis yang dipenjara di rumah besar itu meringkuk di sudut lagi. Dia menatap Mary pada mayat-mayat yang dilemparkan satu demi satu. Para penjaga kerajaan Yeko, dilihat dari perlengkapan yang mereka kenakan. Mereka bukanlah penjaga biasa. Aku hanya memejamkan mataku dan membenamkan kepalaku di antara lututku. Wu Heng mengikutinya ke dalam rumah besar, melihat mayat presiden level 18, dan melepaskan mantra kebangkitan. Mayat yang dingin itu mulai batuk dengan keras. Gumpalan besar busa darah menyembur keluar dari mulutnya. Life support mempertahankan hidupnya. Dan pada saat yang sama, membiarkan kerangka itu memberinya beberapa pil penyembuhan. Presiden memuntahkan darah dan menatapnya dengan mata terbelalak karena takut dan curiga. Segalanya terjadi begitu cepat. Saya baru level 18. Dan saya terbunuh begitu saja. Wu Heng berkata, jangan mati. Kau akan berguna bagiku. Kau bukan Sid. Kata-kata itu terucap di tengah buih darah. Wu Heng menatapnya dan berkata, bukankah kamu sudah menebaknya sebelumnya? Kamu, dari kota Rentam. Dia mengarang kebohongan dengan asal-asalan. Tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang aslinya. Brengsek, setelah minum beberapa pil, dia merasa sedikit lebih baik. Pikiran Wu Heng bergerak, dan belenggu berat muncul dari udara tipis, mengunci pihak lain dengan kuat di tempatnya. Lalu ia berkata kepada kerangka itu, awasi dia baik-baik. Jika dia bergerak, patahkan anggota tubuhnya. Kak Xiu dan Sanshan maju 2 langkah dan menatap pemimpin presiden di tengah. Wu Heng keluar dan mematikan teknik mansion. Keluar dari rumah geng, kedua pria yang menjaga gerbang segera memberi hormat. Yang mulia, Presiden. Tidak apa-apa. Ayo kembali. Wu Heng berjalan keluar. Salah satu dari mereka melihat ke dalam gedung. Wu Heng berkata, mereka tinggal untuk mengurus semuanya. Ayo kembali dulu. Baik, Pak. Para penjaga tidak bertanya lagi. Ada beberapa hal yang bukan hak mereka untuk bertanya. Mereka berjalan keluar gang bersama-sama dan Wu Heng naik ke kereta. 2 orang lainnya mengawal kereta dan langsung pergi. Kembali ke kediaman presiden. Wu Heng masuk dengan sikap megah. Para prajurit di sepanjang jalan memberi hormat satu demi satu. Setelah memasuki istana presiden, Wu Heng duduk kembali di kursinya. Pintu kamar ditutup. Seluruh ruangan kembali hening. Glenda muncul dan berkata, kamu mungkin tidak dapat mempertahankan identitas ini lama-lama. Wu Heng memikirkannya. Rasanya hal ini tidak akan bertahan lama. Jika beberapa pengawal pribadinya menghilang, mereka akan mencurigainya segera setelah mereka menyelidikinya. Dan dia tidak bisa menerima pertanyaan yang terlalu rinci. Lagi pula, dia tidak tahu kebiasaan dan ingatan presiden ini. Jika kamu tidak bisa mempertahankannya, carilah cara untuk membunuh 1 orang lagi. Menteri Intelijen, tanya Granda. Tentu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan.